Saya ucapkan selamat datang untuk semua partisipan malam ini. Kita akan masuk dalam pembahasan Kitab Kejadian, lanjutan pada bab 4. Mari kita menyiapkan batin untuk memulai program kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang menuntun kami hingga saat ini. Sehingga kami boleh turut serta mendalami firman-Mu, berusaha meresapkannya ke dalam hati kami, dan menjalaninya dari hari ke hari sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah juga teknologi yang kami pergunakan malam ini, agar semuanya terpelihara dengan baik dan melayani program ini, serta semuanya demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan umat manusia. Kiranya acara kami malam ini menjadi satu berkat baik bagi kami sendiri maupun bagi sesama kami. Dalam nama Kristus kami berdoa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, kita sudah memasuki pembahasan yang keempat. Dan malam ini kita masuk ke dalam bab keempat Kitab Kejadian. Maka saya harap masing-masing orang sudah membaca Kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 26 yang sepenuhnya berbicara tentang kisah Kain dan Habel, dua bersaudara yang sama-sama menghormati Tuhan tetapi memiliki karunia yang berbeda-beda dan juga berakibat pada kejahatan pertama yang dilakukan yang tercatat di dalam kitab suci. Mari kita bersama-sama memulai pendalaman malam ini dan perkenankan saya untuk memulai share screen sehingga saudara-saudara bisa mengikuti dari media masing-masing. Baik. Tema yang kita pilih malam ini kita beri judul Apakah Tuhan itu pilih kasih? Apakah Tuhan itu tidak berlaku adil? Atas dasar materi atau gagasan atau inspirasi yang datang dari Kitab Kejadian bab 1, bab 4 ayat 1 sampai 26. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul yang mungkin juga akan membantu kita mendalami bahasan ini. Maka mari kita mengikuti dengan saksama dan semoga kalau sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab di dalam bahasan, tidak perlu harus diangkat ke dalam diskusi. Tapi jika belum jelas, silakan menampilkannya itu sehingga akan menjadi perhatian bersama semua orang. Kita mulai dengan membaca Kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 26. Saya bacakan dan masing-masing dipersilakan untuk mengikuti baik dari Alkitab masing-masing maupun dari medium yang sekarang Anda manfaatkan. Perlu diperhatikan bahwa Kitab suci yang saya kutip adalah terjemahan baru 2 dari Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika yang baru terbit awal tahun 2003 kemarin. Maka sana-sini akan ada perbedaan istilah, tetapi esensi atau isi sama sekali tidak ada perubahan. Baik, mari kita ikuti Kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 26. Manusia bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba
sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok menurut nama anaknya. Irad dilahirkan bagi Henok, dan Irad mempunyai anak Metusael, dan Metusael mempunyai anak Lamek. Lamek memperistri 2 orang, yang satu bernama Ada, yang lain Sila. Ada melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa leluhur orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapa leluhur semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak Tubal Kain, bapa leluhur segala tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain namanya Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang keturunan yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Baik, fokus perhatian kita malam ini ada pada
ke-26 ayat ini. Kita tidak akan membahas semua ayat satu persatu, tetapi kita akan merangkum dalam beberapa poin besar yang saya tampilkan kurang lebih demikian kerangka bahasan kita malam ini. Yang pertama sekali kita akan membahas persembahan Kain dan Habel, karena ini titik awal perselisihan kedua orang ini. Sesudah itu kita akan mendalami dosa-dosa Kain, lalu kita mendalami hukuman atas dosa Kain, lalu ada pemulihan Tuhan atas Kain yang berdosa itu. Kemudian baru kita akan tampilkan beberapa refleksi sebagai sebuah aplikasi pastoral. Baik, mari kita mulai dengan mendalami persembahan Kain dan Habel. Baik, teks yang saya tampilkan di sini sangat kecil, tetapi itu nanti akan menjadi bahan perbandingan Anda ketika saya kirimkan materi ini dalam format PDF, supaya itu menjadi bacaan Anda semua di dalam mendalami kembali materi yang disampaikan secara online ini. Kitab Kejadian bab 4, ayat 1 dan 2, itu membahasakan situasi manusia yang diusir dari Taman Eden pasca melakukan dosa. Jadi sebelum Kain dan Habel dilahirkan, perempuan yakni Hawa dan suaminya Adam disuruh Tuhan untuk meninggalkan Taman Eden, dan ada kerub atau malaikat yang menjaga taman dengan pedang bernyala-nyala, sehingga kedua orang ini tidak mempunyai kemungkinan untuk kembali ke dalam Taman Eden. Nah, hidup di luar Taman Eden, mereka harus mencari rezekinya sendiri. Dan sebagaimana hukuman yang diberikan Tuhan ke atas mereka, Tuhan berkata kepada Hawa antara lain bahwa dia akan birahi terhadap suaminya, tetapi suaminya akan berkuasa atas dirinya. Sementara Adam diperingatkan bahwa ia akan bekerja keras dengan berpeluh untuk mencari rezekinya. Nah, relasi antara Adam dan Eva pasca pengusiran dari Taman Eden membuat mereka hidup dalam satu keluarga yang pertama yang kemudian melahirkan Kain. Yang menarik adalah begini. Ketika Kain dilahirkan, Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Berarti walaupun mereka itu sudah berdosa dan hidup di luar ikatan cinta Tuhan, mereka mengakui peranan Tuhan dalam hadirnya seorang anak di tengah mereka. Nah, sesudah Kain dilahirkan, ada juga Habel, dan di sini penulis kitab Kejadian langsung mengungkapkan ada pembagian profesi. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Nah, ini dua profesi yang sangat umum pada dunia budaya Timur Tengah pada zaman kitab Kejadian itu ditulis. Ya. Jadi ini juga merupakan sebuah representasi kultural dalam situasi konkret yang dihadapi oleh para penulis kitab Kejadian. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama sekali, Tuhan tetap melindungi dan menolong manusia berdosa. Ya. Walaupun Adam dan Eva itu sudah berdosa, Tuhan tetap menolong mereka. Terbukti dari perkataan Eva itu. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, dalam kerangka pikir yang sama, kita melihat bahwa manusia itu tetap menjadi co-kreator atau rekan penciptaan Tuhan untuk menghadirkan manusia baru. Sebagaimana kita dalami dua pertemuan yang lalu tentang penciptaan manusia, di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan cara membentuk manusia dari tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh manusia tersebut. Lalu
dari rusuk manusia itu diciptakanlah perempuan yang menjadi penolong yang sepadan. Sejak itu tidak ada lagi manusia baru yang diciptakan dengan membentuk dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam dirinya. Yang terjadi adalah setiap manusia datang atau lahir dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi peranan manusia sebagai co-kreator atau rekan penciptaan Tuhan untuk menghadirkan manusia baru, yakni gambaran Allah, itu tetap berlaku walaupun mereka sudah berdosa. Dan tugas untuk mengolah dan memelihara dunia sebagaimana yang diberikan Tuhan kepada mereka dalam Taman Eden itu tetap dijalankan. Ya. Antara lain dalam dua profesi tadi, Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Itu sama-sama merawat dan memelihara baik tanam-tanaman maupun hewan piaraan dengan tujuan menjadi santapan bagi manusia-manusia. Nah, manusia yang hidup di luar Taman Eden tetap dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Mereka berperanan menjadi co-kreator ilahi dan meneruskan tanggung jawab untuk mengolah dan memelihara dunia. Nah, tapi keluarga pertama ini kemudian mengalami masalah. Kita lihat pada ayat ketiga sampai 5. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Nah, kita melihat bahwa Kain dan Habel berbeda profesi, yakni menjadi petani dan gembala. Yang menariknya adalah mereka sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Berarti mereka mengakui bahwa menghormati Tuhan itu penting. Dan yang mereka persembahkan adalah hasil dari pekerjaan mereka. Kain mempersembahkan hasil tanah, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya dengan lemak-lemaknya. Ya. Jadi persembahan itu tidak diambil dari tempat lain. Persembahan itu tidak jatuh dari langit. Persembahan itu datang dari usaha yang dilakukan oleh manusia yang sesungguhnya telah berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Nah, tetapi sekarang kita melihat bahwa persembahan yang dibawa kepada Tuhan oleh dua kakak beradik ini mendapat tanggapan yang berbeda dari Tuhan. Apa yang tertulis di sana pada ayat 4. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya. Berarti korban persembahan anak sulung, kambing, dan domba, dan lemak-lemaknya, itu diterima Tuhan. Tetapi ayat 5 mengatakan, Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Pertanyaan kita adalah, mengapa persembahan Habel itu diterima, sedangkan Kain tidak? Apakah Tuhan itu doyan makan steak, makan daging, sehingga ia menerima persembahan dari Habel? Dan dia bukan vegetarian, sehingga dia menolak persembahan dari Kain? Alasannya bukan di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi pertanyaan ini harus diangkat. Mengapa Tuhan menerima korban persembahan Habel dan menolak korban persembahan Kain? Padahalnya dua-dua sama-sama mempersembahkan hasil dari usaha mereka. Nah, kalau seandainya hasil dari usaha mereka, maka sebetulnya dua-dua profesi, dua-duanya itu memiliki nilai yang baik. Ya. Jika mengerjakan ladang lalu menghasilkan gandum, buah-buahan dan sayur-sayuran, maka mempersembahkan hasil kebun tersebut jelas sesuatu yang baik ya. Saya ingat kalau dulu, tidak tahu sekarang ya, tapi dulu kalau masa kecil, satu hal yang menyenangkan itu adalah perayaan syukur di paroki pasca panen. Ya,
Bagi kita yang masih anak, bukan soal perayaan itu, tapi bahwa makan makanan yang enak sesudah perayaan syukur atas hasil panen, itu merupakan satu pengalaman yang menyenangkan. Nah, apa yang dibawa pada waktu persembahan? Semua orang membawa persembahan menurut apa yang dia usahakan. Ada yang membawa bulir-bulir jagung, lain membawa padi atau beras, lain membawa umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, buah kelapa, dan berbagai macam hal lain yang dibawa ke gereja untuk dipersembahkan sebagai tanda syukur. Dan semua diberkati. Semua diberkati dan dipersembahkan kepada Tuhan, lalu orang boleh bawa kembali atau ditinggalkan di pastoran, lalu pastor akan menggunakannya sesuai dengan intensi. Entah itu dimakan oleh orang-orang pastoran, atau dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Pada prinsipnya, persembahan dari hasil karya adalah sesuatu yang positif. Lalu di sini, mengapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima? Ekspresinya itu kan jelas. Hati Kain menjadi panas dan wajahnya muram. Yang pertama, Kitab Kejadian tidak menyebut mengapa korban Kain ditolak. Dan yang kedua, Kitab Kejadian juga tidak menulis bagaimana Kain bisa tahu bahwa persembahannya itu tidak diterima. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan mengapa tadi akan menghantar kita kepada refleksi ini. Ya. Kitab Kejadian memang tidak memberi alasan Tuhan menolak Kain dan menerima Habel. Itu tidak ditulis di sana. Tetapi indikatornya ada. Ada di mana? Dalam peringatan Tuhan terhadap Kain. Pada waktu Tuhan melihat bahwa Kain bermuka muram, dia berkata demikian. Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau berkuasa atasnya. Walaupun Tuhan tidak mengatakan bahwa Kain itu orang berdosa, tetapi dia memberi peringatan. Ya, hatimu panas dan wajahmu muram itu membahasakan bahwa engkau tidak selalu berbuat baik. Karena kalau engkau berbuat baik, itu wajahmu berseri-seri. Ya, dan ketika wajahmu tidak berseri-seri, itu dosa mengintai di depanmu. Ya, hasrat dosa itu tertuju padamu, maka engkau harus berusaha untuk mengatasi dosa-dosa itu. Ya. Jadi di sana ada sebuah indikator bahwa Kain bukan orang yang selalu lurus. Nah, deskripsi tentang disposisi batin Kain dan Habel itu kita temukan dalam dua kitab perjanjian baru, yakni surat pertama Yohanes bab 3 ayat 12 dan surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 4. Mari kita melihat apa yang tertulis di sana. Dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 12 tertulis demikian. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Ya. Nah, penulis surat pertama Yohanes dalam percakapannya tentang cinta sejati mengingatkan tentang potensi jahat dalam diri manusia. Ya. Kain dijadikan ilustrasi untuk mengungkapkan sisi jahat itu. Sisi jahat manusia akan mendorong orang untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Bukan semata-mata karena orang lain itu bersalah, tetapi lebih sering terjadi bahwa justru orang itu benar. Ya. Di sini ditulis demikian. Mengapa ia membunuhnya?
Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya itu benar. Saudaranya di sini adalah Habel. Nah, di sini kita melihat bahwa penulis surat pertama Yohanes mendeskripsikan potensi kegelapan di dalam hati manusia untuk melawan semua yang baik yang juga datang ke dalam diri manusia. Habel dibunuh bukan karena dia itu adalah anak favoritnya Tuhan, tetapi karena Habel berlaku benar di hadapan Tuhan. Nah, andai kata Kain juga berlaku benar di hadapan Tuhan, dia tidak berpikir untuk menghabisi Habel. Tetapi karena dia memiliki satu akar kejahatan, maka dia mencari cara untuk menghabisi saudaranya. Ya. Karena tidak fair kan? Tuhan yang menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Tetapi Kain membunuh Habel yang sama sekali tidak berkuasa untuk menetapkan apakah satu persembahan itu layak diterima atau ditolak di hadapan Tuhan. Dalam surat Ibrani bab 11 ayat 4, kita menemukan tulisan ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan pada persembahannya itu dan karena iman itu masih berbicara sesudah ia mati. Nah, penulis surat Ibrani sudah secara lebih spesifik mendeskripsikan disposisi batin Habel. Habel mempersembahkan korban kepada Allah sebagai sebuah ungkapan iman. Maka kurban itu lebih baik daripada kurban Kain. Kesimpulannya apa? Kita dapat menilai bahwa Kain juga mempersembahkan kurban, tetapi tidak atas sebuah dasar iman yang memadai. Persembahan itu mungkin dilakukan sebagai sebuah kewajiban sosial. Karena itu menjadi praktek umum, ya. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan satu budaya, maka dijalankan, ya. Tapi apakah iman kita melekat pada itu? Iman Kain melekat pada persembahannya itu? Surat Ibrani bab 11 ayat 4 jelas mengatakan bahwa itu tidak. Nah, contoh yang biasa itu begini. Kita ini kan biasa merayakan Natal, ya. Nah, bagi orang yang beriman Kristiani, merayakan Natal itu adalah sebuah momentum refleksi. Kita sudah mempersiapkan itu bahkan sejak masa Advent. Advent 1 kita nyalakan lilin pertama, Advent kedua kita nyalakan lilin kedua, Advent ketiga kita nyalakan lilin Gaudete yang berwarna jingga, lalu Advent keempat kita menyalakan lilin keempat. Sebagai satu tanda iman bahwa kita hendak menyambut kelahiran Sang Penebus. Lalu kita mendirikan pohon Natal, menyiapkan lampu-lampu Natal, membuat kandang Natal, meletakkan patung-patung Natal, menyiapkan musik Natal yang indah, mengatur prosesi perayaan yang indah. Semua itu untuk menunjang satu tujuan, yakni pengakuan iman bahwa untuk menyelamatkan manusia, Tuhan rela menjadi manusia. Itulah Natal. Itu bagi orang Kristiani. Tapi bagi orang yang bukan Kristiani, perayaan Natal itu kan satu momentum komersial. Satu momentum untuk mempromosikan barang-barang dagangan secara lebih baik agar dibeli oleh orang-orang baik yang merayakan Natal ataupun bukan. Maka di supermarket misalnya kita menemukan juga ada diskon-diskon Natal, ada musik-musik Natal yang mengiringi orang berbelanja, bahkan para pelayan-pelayan supermarket pun memakai atribut-atribut Natal
yang sama sekali tidak mencerminkan iman. Karena pada level ini Natal itu adalah nuansa komersial. Ya. Maka bagi orang yang merayakan Natal karena iman, semua pernik-pernik komersial itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah pengakuan iman dia bahwa Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bagi orang yang memperhatikan atau menyelami Natal komersial, iman ini tidak penting. Bagi dia yang penting adalah dia melakukan semua atribut Natal itu untuk sebuah tujuan yang lain, yakni tujuan budaya dan tujuan komersial. Jelas, output dari dua disposisi batin ini berbeda. Saya memakai ini sebagai sebuah analogi untuk membahasakan dua kualitas kepribadian yang berbeda yang datang dari kisah Habel dan Kain. Ibrani 11:4 membahasakan Habel mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain karena iman. Iman ini yang membuat persembahan Habel itu diterima. Dengan kata lain, Kain barangkali memiliki kualitas iman yang lebih rendah, bahkan tidak ada. Terbukti bahwa segera sesudah dia mengetahui bahwa korban persembahannya itu tidak diindahkan Tuhan, yang ada di pikiran Kain itu bukan refleksi atau pertobatan, tetapi bagaimana menghabisi Habel orang benar ini. Habel itu kan korban kejahatan pertama yang tak berdosa. Dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan atas dasar iman. Kain yang syirik, yang iri hati, memutuskan untuk menghabisi saudaranya yang benar ini. Ya. Nah, 1 Yohanes 3:12 mengatakan Habel dibunuh karena ia orang benar, sedangkan perbuatan Kain itu jahat. Ibrani 11:4 membahasakan Habel dibenarkan karena iman. Nah, potret dari keduanya ini ketika digabungkan dengan apa yang ditampilkan oleh kitab Kejadian tadi, kita bisa memahami mengapa persembahan Habel itu diterima, sedangkan persembahan Kain itu ditolak. Yang membedakan adalah soal iman dan soal tampilan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dan Kain tidak termasuk kategori ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk melihat lebih jauh apa kata kitab Kejadian bab 4 ini. Sekarang kita akan coba mendalami kejahatan Kain terhadap Habel. Sesudah ia menyadari bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Kita mulai dari ayat 5b. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik, namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau berkuasa atasnya. Hati panas dan muka muram, mengapa itu masuk ke dalam kejahatan Kain? Karena di sini bukan soal dia panas, iri hati, dan bermuram muka, tetapi Kain menolak hak absolut Tuhan untuk menilai dan memutuskan apakah dia mau menerima atau menolak persembahan yang dibawa oleh Kain dan Habel. Itu hak absolut Tuhan. Ya. Dan manusia tidak mempunyai sedikit pun kompetensi untuk menilai Tuhan berlaku adil atau tidak adil. Mengapa Tuhan menerima ini dan menolak yang sana? Itu sepenuhnya hak absolut Tuhan. Ya, kita ingat waktu pembicaraan tentang penetapan peraturan di Taman Eden, ya, Tuhan mengatakan segala sesuatu boleh kamu makan kecuali pohon yang ada di tengah. Jika kamu makan, kamu akan mati. Nah, itu sepenuhnya hak absolut Tuhan.
Nah, di sini juga sama. Menerima atau menolak persembahan itu adalah hak absolut Tuhan. Tapi Kain berlaku tidak fair. Dia tidak mengakui hak absolut Tuhan. Dia menjadi panas hati dan bermuka buram, bahkan merancang sesuatu yang jahat untuk Abel. Nah, apa yang terjadi pada Habel? Kain lalu membunuh Habel. Kejadian bab 4 ayat 8 berbicara demikian. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Ketidakpuasan tertuju pada Tuhan, karena Tuhan tidak mengindahkan persembahan yang dibawanya, tetapi yang menjadi pelampiasan emosi dan ketidakpuasannya itu adalah saudaranya, orang yang beriman dan orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, di sini dosa Kain ada di mana? Kain merampas kuasa Tuhan sebagai pencipta dan pemberi kehidupan. Habel itu dianugerahi Tuhan hidup berkat perkawinan Adam dan Eva. Dan itu kehidupan berasal dari Tuhan. Tetapi Kain mengambil peranan untuk mengakhiri hidup itu bukan atas dasar kuasa dari Tuhan. Itulah kejahatan. Kejahatan berarti merongrong wewenang Tuhan dan menjadikannya itu sebagai wewenang saya untuk memutuskan sesuatu itu benar atau tidak benar menurut perspektif saya, bukan menurut perspektif Tuhan. Ini dosa Kain yang kedua. Dosa yang ketiga adalah berbohong kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, ayat 9. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ada dua hal. Pertama, dia mengingkari bahwa dia mengetahui Habel, ya, dia berbuat seakan-akan tidak tahu. Yang kedua, dia berlaku tidak sopan kepada Tuhan. Apakah aku menjaga adikku? Ya. Nah, ini kalau dalam dialog antar dua manusia, ini satu ucapan yang sangat tidak sopan. Apalagi kalau itu di hadapan Tuhan. Nah, tiga dosa ini, ya. Menolak hak absolut Tuhan, menilai dan memutuskan menerima atau menolak persembahan, ya. Lalu merampas kuasa Tuhan sebagai pencipta dan pemberi hidup. Dosa ketiga adalah mengingkari hakikat Tuhan yang Maha Mengetahui. Ya. Tuhan bertanya, Kain, di mana Habel adikmu? Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak tahu bahwa Habel itu sudah dibunuh. Yang dia inginkan adalah pengakuan jujur dari Kain bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi Kain justru menambah sebuah dosa baru, yakni tidak mengakui kesalahannya, bahkan sebagai cara untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan penyerangan terhadap martabat Tuhan. Nah, ini kan biasa kan kita temukan dalam lingkungan hidup kita. Jadi secara psikologis juga, kitab Kejadian ini membahasakan perkembangan psikologi manusia dalam berhadapan dengan dirinya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Nah, sesudah tiga dosa itu dilakukan, datang keputusan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Kita mulai dengan ayat 11. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Hukuman atas kejahatan Kain yang pertama adalah terkutuk dan terasing dari tanah. Jangan lupa, tanah ini adalah tanah yang sudah diusahakan oleh Kain, yang sudah memberikan hasil bagi dirinya sebagai petani. Hasil yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti tanah itu sudah terolah. Tanah itu sudah memberikan buah-buah. Itu berarti apa?
tanah itu sudah memberikan rasa nyaman, kemapanan bagi hidup Kain. Tetapi karena dosa itu lalu tatanan natural dan tatanan sosial ini terganggu. Harmoni itu lenyap. Lalu ada kegamangan dan ketidakseimbangan lain. Sehingga Kain itu lalu teralienasi, tersingkirkan, terpinggirkan dari kenyamanan keluarga dan lingkungan hidup. Ya. Bayangkan dia terkutuk sebagai pembunuh, di mana-mana pembunuh itu kan mendapat stigma ya. Walaupun orang sudah misalnya menjalani masa hukumannya 15 tahun di penjara, ketika dia kembali ke tengah masyarakat, stigma dia atau cap dia sebagai pembunuh itu tidak hilang. Apapun yang dia lakukan, orang bisa menyerang dia dengan mengatakan, kamu kan pembunuh. Padahalnya dia sudah menjalani hukumannya dan mungkin dia sudah sepenuhnya bertobat. Tetap ada kegamangan di sana. Itu yang dialami Kain. Maka dia menjadi orang terkutuk, orang terpinggirkan, orang yang teralienasi, baik dari lingkungan keluarganya sendiri, maupun dari lingkungan tanah yang sudah diusahakan dan memberi hasil. Sebab Tuhan mengatakan di sana, apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Sesuatu yang sebetulnya memberikan hasil untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sekarang berubah menjadi sebuah kutukan, sehingga Kain menjadi orang yang terasing. Yang kedua, hukuman atas kejahatan Kain adalah dihalau dan menjadi pelarian dan pengembara. Tuhan berkata, apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Ya, engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Lalu ayat 14. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah, ini kata Kain. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini tanggapan Kain terhadap kutukan Tuhan, hukuman, yakni menjadi pelarian dan pengembara itu. Karena dia katakan, hukuman ini berat. Itu ada pada ayat 13. Hukuman ini berat. Ya. Nah, jadi karena kejahatan yang dilakukan, karena terusir dari lingkungan budaya, keluarga, dan tanah yang telah diolahnya, maka Kain itu menjadi pelarian, dia menjadi pengembara, dan ia harus mengusahakan hidup baru di tempat yang lain. Ya, tempat yang lain. Kemudian kita tahu bahwa Kain itu akhirnya pergi tinggal di satu tempat yang bernama Nod. Nanti akan kita bahas kemudian segera sesudah ini. Jadi ini dua hukuman yang diberikan Tuhan. Kain menjadi terkutuk dan terasing dari tanahnya. Lalu yang kedua, dia menjadi pelarian dan pengembara. Terusir dari tempat yang sudah memberikan kenyamanan dan kemapanan bagi dirinya. Nah, walaupun Kain memperoleh hukuman, ya, hukuman itu bukan akhir dari segalanya. Kita sudah mendengar ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian bab 3, Adam dan Hawa juga terhukum, terusir dari Taman Eden. Tapi terusir dari Taman Eden ini justru merupakan satu proses pertobatan, proses perlindungan. Karena kalau mereka tinggal di dalam Eden, Tuhan telah berkatakan, kalau kamu sudah makan buah yang ada di pohon tengah itu, kamu akan mati. Maka kalau tinggal di Taman Eden, mereka itu akan mati. Tuhan mencabut mereka dari Taman Eden, menempatkan mereka di luar Eden sebagai jalan untuk memberikan kesempatan kedua agar mereka mengolah diri lalu bisa kembali ke jalan yang benar. Hal yang sama itu terjadi pada Kain. Ya. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Pertama, Tuhan melindungi Kain. Karena Kain mengatakan tadi,
Setiap orang yang bertemu aku, itu pasti akan membunuh aku. Karena kejahatan yang dilakukannya itu. Maka firman Tuhan kepadanya ayat 15 dan 16. Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Ya, Kain seorang pembunuh, tetapi Tuhan mengatakan siapapun yang membunuh pembunuh ini itu akan memperoleh hukuman 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di seberang timur Eden. Nah, dari 2 ayat ini kita melihat pesan yang jauh lebih dalam dari hukuman tadi menjadi sebuah perlindungan terhadap Kain yang terlahir dari perkawinan Adam dan Eva. Adam dan Eva adalah manusia ciptaan Tuhan. Perkawinan mereka melahirkan Kain. Kain melakukan kejahatan dengan membunuh adiknya. Dan ia terancam nyawanya kalau bertemu dengan orang lain. Maka Tuhan melindungi dia dengan memberikan kepadanya sebuah tanda. Tanda itu apa? Kita tidak tahu. Mungkin satu simbol di dahi, satu tato di punggung, atau apa saja yang membuat kalau orang melihat itu mengatakan, orang ini dilindungi Tuhan. Maka di sini kita melihat bahwa walaupun terlihat itu sebagai sebuah hukuman yang keras, yang menyakitkan, tetapi sesungguhnya pengusiran Kain dan pengembaraannya itu justru menjadi sebuah bentuk perlindungan dari Tuhan yang membahasakan belas kasihnya yang tidak pernah berhenti. Ya, bukan bentuk hukuman, tetapi justru sebuah perlindungan. Tuhan melindungi Kain. Yang kedua, Kain beralih ke tempat lain. Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di Nod. Nah, Nod ini di mana tidak pernah tahu, tetapi Nod ini juga berarti tanah bagi orang pelarian. Ya. Nah, beralih ke tempat lain di sini dapat dipahami sebagai kesempatan kedua agar Kain bisa berubah dan memulai hidup yang baru. Ya, jadi pesan pastoralnya itu sebetulnya begini. Setiap orang yang jahat dan berlaku salah sekalipun itu selalu seharusnya diberi kesempatan kedua. Siapa tahu dalam kesempatan kedua itu dia berubah, dia menjadi baik, lalu dia menjadi orang yang benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, jadi walaupun terusir dari tanah yang sudah diolahnya dan yang memberinya kenyamanan dan kemapanan, sesungguhnya pengusiran ini adalah kesempatan kedua yang diberikan kepada Kain. Kita boleh mengatakan bahwa Kain melakukan sebuah passing over dari situasi hidup yang sangat diintai oleh dosa karena disposisi batinnya memang sudah negatif, menjadi sebuah perjuangan yang hanya bisa terjadi karena Tuhan tetap campur tangan di dalam kehidupan Kain. Nah, manusia sejahat apapun, kalau dia sudah pernah terancam bahaya, lalu ditolong, dan oleh pertolongan itu dia hidup dan bisa melakukan sesuatu, hati kecilnya tetap akan tersentuh. Apakah kemudian dia mengolah itu menjadi sebuah energi positif agar bisa melakukan hal yang benar, atau melakukan hal yang salah karena tidak mengabaikannya, itu sudah keputusan lain. Tapi bahwa dia tersentuh oleh kebaikan orang yang memberi dia kesempatan kedua, itu praktis ada di dalam hati orang termasuk yang paling jahat sekalipun. Kecuali kalau dia itu adalah orang lunatik, orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Tapi semua manusia normal rata-rata menghargai kesempatan kedua yang diberikan sesama sesudah ia sendiri bersalah. Jadi Kain beralih ke tempat lain.
Ini juga satu bentuk pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Agar kamu bisa melakukan sesuatu yang positif di tempat yang lain. Nah, yang ketiga, Kain kembali ke komunitas sosial. Kejadian bab 4 ayat 17 mengatakan demikian. Kain beristri, membentuk keluarga, mempunyai anak yang bernama Henok, lalu membangun kota dan menamai kota itu Henok sesuai dengan nama anaknya. Itu berarti Kain tidak lagi orang yang terasing. Dia bukan lagi orang yang semata-mata pelarian dan pengembara. Tetapi dia sudah berlabuh di satu komunitas yang menerima dia. Kenapa? Karena di sana dia beristri. Dia membentuk keluarga. Lalu mempunyai anak. Bahkan dia mendirikan kota. Dan kota itu diberi nama Henok. Dan kota, namanya kota, itu berarti tidak selalu berarti dihuni oleh banyak orang. Bukan oleh satu keluarga saja. Dengan demikian kita melihat bahwa campur tangan Tuhan yang tadi menghukum Kain karena kejahatannya itu. Ternyata justru membuahkan rahmat yang tak terduga dalam proses pemulihan hidup Kain yang sesungguhnya itu tercemar oleh kejahatannya, yakni membunuh Habel saudaranya, lalu berbohong di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bertanya, apakah Kain ini sungguh diampuni oleh Tuhan? Padahal dia melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar, yakni membunuh saudaranya. Dan kita tahu dalam kitab Taurat, ya, kitab Keluaran, membunuh itu adalah sebuah kejahatan serius. Jangan membunuh. Ya. Itu perintah kelima. Ya, jangan membunuh. Nah, jangan lupa bahwa orang yang melakukan kejahatan, tetapi kemudian tetap menyatakan imannya kepada Tuhan, dia adalah tetap pribadi yang mendapat perhatian dari Tuhan. Seringkali pertobatan seseorang itu berjalan melalui proses. Tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Kebanyakan orang rata-rata begini. Dia sudah melakukan kejahatan, kesalahan, lalu dia bersikukuh di dalam kesalahannya itu. Termasuk ketika orang-orang lain sudah bisa membuktikan bahwa kesalahan dia itu di depan mata, dan secara objektif dia tidak memiliki satupun landasan moral untuk membenarkan diri. Tapi oleh kesombongannya, ia masih tetap menyangkal dan masih membenarkan diri. Dalam proses, kalau itu direfleksikan dengan benar, proses itu bisa mengubah orang. Sehingga akhirnya dia melakukan pertobatan mungkin jauh sesudah peristiwa itu terjadi. Sehingga orang mengatakan terlambat sekali pertobatan ini terjadi. Tapi selalu kita katakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, walaupun kitab Kejadian tidak membahasakan bagaimana proses pertobatan Kain, tetapi melihat dari perjalanan hidup Kain, progres yang dilakukan, mulai dari terusir dari tanah kelahirannya, terusir dari tanah yang diusahakannya, menjadi pengembara, pelarian, tetapi tetap dilindungi Tuhan agar tidak boleh ada orang yang membunuh dia, sampai kemudian dia masuk kembali ke dalam komunitas sosial, membentuk keluarga, mempunyai anak, membangun kota dan sebagainya. Kemudian dia bercucu. Nanti baca seluruhnya sesudah ayat 17 ke belakang itu. Silsilah keluarga Kain. Ya, silsilah keluarga Kain. Sampai dengan ayat 24. Itu beberapa nama di situ. Ada Yubal, ada Yabal, ada Lamek, ada Ada, ada Sila. Semua mereka berasal dari keturunan Kain. Berarti Kain masih direstui Tuhan
untuk menjadi co-kreator, menjadi rekan pencipta bersama dengan yang ilahi untuk menghadirkan manusia-manusia baru ke dalam dunia. Berarti walaupun dia pernah melakukan kejahatan, dalam tatanan ini Kain telah menjadi orang yang diperbaharui, yang dibenarkan di hadapan Tuhan, karena dia sudah diterima ke dalam tatanan komunitas sosial. Kita sampai pada bagian akhir dari pembicaraan kita malam ini. Yang pertama sekali, saya memberikan beberapa penekanan pastoral untuk menjadi pertimbangan kita semua. Karena walaupun kita mendalami teks secara kritis untuk mencoba menggali makna terdalam yang tersembunyi di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ini, terutama Kejadian bab 4, tetap kita harus sampai pada pesan pastoral karena pendalaman kita tentang kitab Kejadian dibuat dalam kerangka pewartaan iman. Penekanan pertama, persembahan itu merupakan ungkapan iman dan penghormatan kepada Tuhan. Itu bukan sekedar sebuah kewajiban sosial. Ya. Ingat ilustrasi yang kita pakai tadi. Merayakan Natal sebagai sebuah pengakuan iman atas inkarnasi Tuhan agar manusia memperoleh keselamatan. Itu satu kutub. Dan merayakan Natal secara komersial sebagai sebuah elemen budaya yang hanya memanfaatkan momentum itu untuk sebuah keuntungan ekonomi yang seringkali tidak ada kaitan sama sekali dengan perayaan iman. Ya. Mungkin ada yang pernah melihat gambar yang dibagikan misalnya di Bandara Dubai atau itu didirikan pohon Natal yang luar biasa besar. Padahalnya kita tahu bahwa Dubai adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum Islam, di mana sangat terlarang bagi orang-orang Dubai untuk untuk mengimani sesuatu yang lain selain daripada agama Islam. Tetapi di sana didirikan pohon Natal yang sangat besar sebagai sebuah artefak kultural, sebagai sebuah artefak global untuk menarik perhatian, untuk memberikan citra bahwa Dubai merupakan suatu sentral ekonomi global yang menghargai keragaman. Ya, jadi ini citra. Itu kewajiban sosial. Itu aspek komersial. Bukan aspek hakiki iman yang mengungkapkan kepercayaan pada Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita buat adalah apa yang mendorong kita? Apa gerakan iman yang membuat kita membawa persembahan? Ya. Nah, dalam hal ini misalnya kalau seandainya Anda mempersembahkan intensi misa, ya kebiasaan kita itu kan kita menulis intensi kita pada sebuah kertas atau sebuah amplop, lalu kita sisip sedikit rupiah, sedikit atau banyak, itu bukan sebuah masalah, sebagai satu persembahan kita kepada Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik ya, bahwa Anda tidak membeli intensi misa di sini. Itu diperhatikan baik-baik. Karena walaupun catatan intensi itu diserahkan tanpa stipendium untuk pastornya sekalipun, tetap pastor tersebut harus mempersembahkan intensi itu dalam perayaan Ekaristi yang dilakukannya. Ya. Maka jangan berhenti mempersembahkan intensi walaupun misalnya Anda lupa dompet. Jangan hanya karena kegamangan dalam hati lalu menghilangkan gerak iman yang baik, membawa persembahan doa bagi intensi-intensi tertentu yang berpengaruh dalam hidupmu. Ya. Sebaliknya, ketika Anda mau memberikan persembahan,
Berikanlah itu sebagai sebuah ketulusan untuk menunjang karya pastoral, bukan sebagai sebuah kewajiban. Karena saya sudah meminta, maka saya berkewajiban untuk membayar. Ya, sekali lagi, persembahan merupakan ungkapan iman dan penghormatan pada Tuhan, bukan sekedar kewajiban sosial. Nomor 2, kejahatan merusak relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan ciptaan lain. Nah, ini dimensi dosa yang harus disadari. Dosa itu tidak semata-mata kita menyinggung Tuhan, kita melawan Tuhan. Tetapi perhatikan efek dosa juga sangat berwarna sosial, bahkan sangat berwarna environmental. Ya. Kita ambil contoh tadi kejahatan Kain. Nah, Kain kan membunuh Habel. Jelas dosa pertama adalah melawan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya, dan dia melihat semua itu baik adanya. Kain mengambil peranan pada sisi yang lain. Dia menghabisi nyawa dari sesuatu yang oleh Tuhan diciptakan menurut gambarnya sendiri dan dipandang baik adanya. Ekses pertama, dosa membuat relasi antara dia dan Tuhan berantakan. Pada saat yang sama, dosa itu juga mengganggu relasi dia dengan orang-orang lain. Sebagaimana dia katakan sendiri, kalau saya jalan pasti orang akan membunuh saya. Ya. Dosa merusak relasi dengan sesama. Tapi ada aspek ketiga yang juga harus diperhatikan. Dosa itu merusak relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Dalam bentuk apa? Kain terusir dari tanah yang dia usahakan, yang sudah memberi hasil, yang sebagiannya dia persembahkan kepada Tuhan, walaupun tidak diindahkan Tuhan tadi. Dengan Kain menjadi pelarian, tanah yang sudah diusahakan ini, tanaman yang sudah ditumbuhkan, tidak lagi terawat. Maka dia tidak lagi memberi hasil yang baik untuk orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, dosa merusak juga relasi dia dengan manusia. Hal yang sama juga, kitab Kejadian tidak mencatat. Tapi bagaimana dengan hewan-hewan piaraan Habel? Siapa yang merawatnya? Siapa yang melanjutkan? Nah, semua berantakan karena dosa Kain. Aplikasinya seperti itu. Dalam hidup kita pun, kejahatan itu merusak relasi baik kita dengan Tuhan, tapi juga signifikan sekali antara kita dengan manusia, dan juga kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Penekanan ketiga, Tuhan memberikan hukuman kepada manusia sebagai pendidikan dan dorongan menuju pertobatan dan pemurnian diri dari dosa. Nah, seringkali ketika kita berhadapan dengan ekses buruk dari perbuatan kita langsung berlari dan mengatakan, Tuhan, saya ini salah apa? Maka saya sampai mengalami pengalaman-pengalaman pahit seperti ini. Ya, sebagai contoh ya. Nah, jarang sekali kita mensyukuri ekses-ekses negatif itu sebagai pintu pendidikan yang bisa mengubah kita. Pengalaman saya mengatakan begini. Seringkali oleh sebuah kesalahan kita mengalami akibat buruk. Kita mungkin mengalami kerugian, nama kita yang baik itu menjadi luntur, kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang, kita mengganggu relasi dan komunikasi dengan sesama dan sebagainya. Lalu kita tersingkirkan dari sebuah pergaulan. Kita menjadi orang yang terisolasi. Lalu kita merasa seakan-akan dunia kita ini habis. Lalu berkat pertolongan orang, melalui proses konseling, melalui proses healing luka-luka jiwa dan sebagainya, penataan diri kembali dilakukan, lalu kita memperoleh kembali kepercayaan diri, membangun relasi baru, membentuk lingkungan baru, lalu hidup dengan cara baru. Lalu kita memandang kembali ke belakang, lalu kita berkata, syukur kepada Tuhan
karena saya melewati semua proses pahit ini. Karena kepahitan inilah yang membentuk saya menjadi manusia seperti sekarang. Sesuatu yang pada waktu kita alami itu seakan-akan menjadi hamar besar yang menghancurkan kita, sesudah sekian tahun direfleksikan kembali, itu menjadi pintu yang mengubah kita menjadi manusia yang dibaharui. Nah, hukuman Tuhan harus dilihat dalam kerangka ini. Ketiga, keempat. Komitmen Tuhan atas ciptanya itu tidak surut. Dengan memberikan karunia-karunia positif pengganti kerusakan akibat dosa manusia. Pada Kejadian bab 4 ayat 25 dan 26, kita menemukan bahwa Tuhan memberikan Set kepada Adam dan Hawa sebagai pengganti Habel yang telah dibunuh Kain. Dan Set ini juga mempunyai anak yang bernama Enos. Lalu catatan yang bagus pada ayat 26, pada waktu itulah orang-orang mulai menyebut nama Tuhan. Pengalaman tentang Tuhan itu ternyata ada. Manusia pertama mengalami pengalaman akan Tuhan. Kain berhadapan dengan Tuhan. Tetapi pada ayat 26 dikatakan orang-orang mulai menyebut nama Tuhan. Apa artinya menyebut nama Tuhan di sini? Membuat pengakuan iman bahwa Tuhan adalah sebuah entitas supranatural yang tetap berperanan dalam hidup manusia yang kompleks ini. Nah, di sini kita menyadari bahwa kesetiaan Tuhan kepada makhluk ciptaannya itu tetap ada. Nah, kesetiaan Tuhan ini yang perlu kita hargai dan perlu kita sadari. Sehingga pola hidup, tutur kata, dan tingkah laku kita pun harus membahasakan tanggapan terhadap kesetiaan Tuhan. Penekanan kelima. Dosa bukanlah hal yang baik. Tetapi ketika manusia berdosa dan mengakui kesalahannya dan patuh pada kuasa Allah, rekonsiliasi dapat terjadi antara Tuhan dan manusia dan di antara sesama manusia. Ya. Jadi dalam hal ini pintu pengampunan, pintu maaf, pintu rekonsiliasi tetap dapat diusahakan. Bahkan dalam banyak hal, relasi orang yang dibaharui oleh pertobatan dan rekonsiliasi itu memperoleh warna yang baru. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih komit, bahkan menjadi lebih berdaya guna. Bisa memberikan buah-buah baru yang jauh lebih banyak dan yang lebih bermanfaat bagi orang. Memang dosa itu bukan satu hal yang benar. Tetapi ketika ada dosa, akan ada pengampunan kalau orang bertobat. Dan kalau ada pengampunan, di sana ada lebih banyak buah yang berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara, dengan demikian saya mengakhiri refleksi saya malam ini atas kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 26. Semoga sumbangan saya ini dapat bermanfaat bagi pendalaman saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara bisa terus mendalami dan membahasakannya dengan cara hidupmu sendiri, menggunakannya itu dalam katekese-katekese, sehingga orang-orang lain dapat juga mengambil manfaat yang konkret di dalam kehidupan mereka. Ya. Baik, kita ternyata sudah 1 jam lebih, jadi ternyata cukup lama juga. Ada beberapa pertanyaan sudah dikirimkan melalui WA chat. Kita kembali dulu. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Kita berikan kesempatan pertama dulu. Sebelum yang lain-lain, kita angkat pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Pak Hadi sudah mengirimkan pertanyaan cukup banyak. Bahkan beberapa pertanyaan dikirim bersama-sama. Yang pertama, hikmah apa yang dapat dipetik dari kisah Kain dan Abel? Apakah melakukan suatu ibadah hanya diniatkan untuk Allah? Jika ya, mereka berdua pun melakukan suatu ibadah kepada Allah, di mana keadilan untuk Kain.
tanda kurban yang diterima dan ditolak. Jika ya, bagaimana mengetahuinya bila diterima atau ditolak? Menerima segala ketetapan yang Allah berikan. Apakah ayat 1 dan sampai ayat 16 cukup menunjukkan kisah yang sesungguhnya agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang takdir yang sudah ditetapkan Allah agar bisa dijadikan contoh dalam kehidupan. Baik. Para scholar kitab suci membahasakan bahwa Kain dan Habel itu juga bukan tokoh historis seperti yang diungkapkan dalam Hawa dan Adam sebagai representasi pria dan wanita. Kain dan Habel adalah representasi kejahatan dan kebaikan yang menyertai manusia yang sudah hidup di luar dari cinta Tuhan. Tapi nama Kain dan Habel itu juga bisa menjadi nama diri. Dari mana kita menemukan bukti bahwa Kain dan Habel itu adalah representasi dari kejahatan dan kebaikan. Nomor 1. Kain dan Habel, sesudah Habel dibunuh, Kain mengatakan, kalau dia melarikan diri, maka orang-orang yang bertemu dengan dia itu akan membunuh dia. Siapa orang-orang ini yang akan membunuh dia, yang ditakutkan oleh Kain ini? Ya. Nah, berarti ada orang lain yang juga sudah ada pada saat Kain dan Habel hidup. Itu nomor 1. Yang kedua, Kain beristri. Tidak disebutkan bahwa Adam dan Hawa itu mempunyai anak perempuan. Menurut catatan kitab suci. Tidak ada. Ya. Adam dan Hawa hanya melahirkan Kain yang pertama, yang kedua Habel, lalu yang ketiga adalah Set. Tiga-tiganya adalah laki-laki. Tetapi di sana dikatakan Kain beristri, lalu dia melahirkan anak yang bernama Henok. Henok beristri juga, lalu dia melahirkan anak yang bernama Lamek kalau tidak salah. Lamek beristri 2 juga dan sebagainya. Siapa mereka ini? Dengan demikian, kita menemukan bahwa konteks pencatatan kisah kitab Kejadian ini lebih mencerminkan satu kompleksitas kehidupan masyarakat pertama yang menyentuh langsung hakikat keragaman. Ya. Bahwa betul representasi kebaikan dan keburukan di sini adalah Kain dan Habel, karena itu adalah hal-hal yang sungguh-sungguh melekat langsung pada dosa manusia pertama. Dosa manusia pertama itu begitu merusak, sehingga rentetan akibat-akibatnya itu berpengaruh bagi hidup manusia sampai hari ini. Karena manusia dengan sadar mengingkari kuasa absolut Tuhan, lalu memilih jalannya sendiri. Ya. Nah, maka kita mengatakan, kalau seandainya kita tuntut, di mana keadilan untuk Kain? Nah, Tuhan dalam ayat 7 dan 8 kitab Kejadian itu sudah memberikan sebuah indikasi bahwa Kain yang bermuka muram itu bukan sekedar bahwa persembahannya itu ditolak. Tidak. Dia memiliki satu disposisi batin yang sudah mencerminkan kualitas iman yang tidak memadai. Dia sudah diintai oleh dosa. Tuhan mengatakan dia harus mengatasi kelemahan tersebut. Ya. Tapi terbukti bahwa Kain tidak mengatasi kelemahan tersebut. Sehingga pada ayat 8 tertulis dia mengajak saudaranya ke padang, lalu di sana dia membunuhnya. Ya. Disposisi batin Kain ini bukan terjadi semata-mata karena Tuhan tidak mengindahkan persembahan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Karena disposisi batin Kain yang tidak selaras dengan kualitas iman yang benar, sebagaimana dideskripsikan oleh surat Ibrani tadi tentang Habel, karena itu maka Tuhan tidak mengindahkan tidak mengindahkan persembahan Kain ini. Dengan kata lain, kalau engkau bawa persembahan kali berikut dengan kualitas iman yang baik, dengan intensi yang positif, maka persembahanmu itu akan diterima.
Tapi yang dilakukan Kain adalah mengabaikan itu dan dia memutuskan melakukan kejahatan yang jauh lebih buruk. Tanda kurban yang diterima dan ditolak. Jika ya, bagaimana mengetahuinya bila tidak diterima atau ditolak? Nah, ini bagaimana Kain mengetahui itu, kitab suci tidak mengatakan apa-apa. Jadi kita tidak bisa membuat analisis lebih jauh atas sebuah data yang kita tidak tahu. Tapi kita bisa membuat sebuah sebuah kisah analogis. Ya. Ketika mempersembahkan sebuah intensi, lalu kita menyampaikan doa-doa kita. Doa-doa kita itu sudah menciptakan satu disposisi batin untuk menerima penyelenggaraan Tuhan. Misalnya begini, kita berdoa memohonkan kesembuhan bagi orang tua kita yang dalam pengobatan atau terapi kanker. Kita berdoa agar Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Lalu yang terjadi adalah kesembuhan tidak datang. Orang tua kita meninggal. Bagi orang yang tulus beriman, dia akan katakan, ya saya sudah memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda dari apa yang saya rencanakan. Ya. Bagi orang yang menolak hal ini, dia akan mempersalahkan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya sudah berdoa mati-matian, saya sudah pertembakkan intensi misa, Romo sudah mendoakan juga, ternyata ayah saya meninggal. Kamu ada di mana? Saya tidak lagi percaya Tuhan. Jadi disposisi batin menampilkan citra pribadi orang yang tidak selaras dengan apa yang ditampilkan oleh Tuhan. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Kain itu kita tidak tahu, tetapi dari analogi ini kita bisa melihat bahwa manusia sesungguhnya bisa menilai sendiri. Doa dia itu didengarkan, diterima oleh Tuhan atau tidak. Dari suara hati yang turut serta memberi warna dia, pasca dia mempersembahkan niat-niat tersebut. Atau korban yang dia bawakan tersebut. Ya. Jadi bercermin sedikit ya, pada perkembangan batin apa yang Anda alami. Ketenangan, rasa syukur, ketabahan, walaupun salib itu ketabahan tetap ada, ketika salib itu tidak hilang, bahkan ada keinginan untuk meneguhkan orang lain di saat salib yang kita pikul itu sendiri sangat berat. Ya. Nah, dari situ kita bisa menilai apakah doa kita itu didengarkan atau ditolak oleh Tuhan. Tuhan kan tidak berseru dari langit, Papia saya dengar doamu, jangan khawatir. Dia tidak pernah ngomong begitu. Ya, kesadaran kita akan doa yang dikabulkan itu dari suara batin yang memberikan kita kebahagiaan, ketenangan, peneguhan, energi baru, kreativitas, ketabahan, dan sebagainya. Semua itu adalah jawaban-jawaban Tuhan. Atau jawaban itu datang melalui orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Kita biasa menilai jawaban Tuhan itu sesudah itu lewat. Kita tidak bisa menilai sebelum itu. Yang berikut, menerima segala ketetapan yang Allah berikan. Apakah ayat 1 sampai dengan ayat 6 cukup menunjukkan kisahnya? Itu seperti saya katakan tadi ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 16 itu lebih membahasakan satu representasi situasi hidup manusia pasca Taman Eden. Bahwa ada kejahatan yang mewarnai manusia. Kain dan Habel serta Set itu jelas bukan tokoh historis. Tapi sebuah representasi pergolakan hidup manusia pada saat itu. Ya. Sebagaimana Adam dan Eva juga bukan tokoh historis. Tetapi nama Adam, nama Eva juga bisa menjadi nama diri. Demikian juga Kain, Habel, dan Set itu bisa menjadi nama diri. Apa tanda yang diberikan Tuhan pada Kain? Apakah kesedihan dan penyesalan adalah tanda yang diberikan Tuhan kepada Kain? Ya sekali lagi, tadi itu tidak disebutkan apa-apa. Tuhan memberikan tanda apa. Tetapi Tuhan mengatakan, jika orang melihat tanda itu, mereka tidak akan membunuh Kain. Ya,
Tuhan memberikan suatu tanda pada Kain sehingga dia tidak dibunuh. Bahkan orang yang membunuh Kain itu akan mendapat hukuman 7 kali lipat. Ya, tanda apa itu tidak diberitahu ya Pak Hadi. Jadi kita tidak bisa mengarang satu tanda yang tidak disebutkan dalam kitab suci. Misalnya mungkin ada tato di dahi barangkali, ada tanda tertentu atau apa. Itu tidak ada. Memang ada satu tradisi budaya yang menyebut diri sebagai suku keturunan Kain di wilayah Sumeria itu. Mereka menyebut diri sebagai keturunan Kain itu memiliki satu tanda di dahinya. Menjadi semacam tato yang membahasakan bahwa mereka keturunan itu. Tapi itu sama sekali tidak membuktikan bahwa itu adalah tanda yang diberikan kepada Kain. Jadi memang tidak ada itu ya. Ya, siapakah kata barang siapa itu ya? Jelas ada manusia lain. Kalau tidak ada manusia lain, tidak akan ada kalimat itu. Barang siapa yang membunuh Kain, dia akan dihukum 7 kali lipat. Jadi jelas bahwa di samping Kain, Habel, Set yang lahir kemudian, ada Adam dan Eva, jelas ada manusia lain. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa, serta anak-anaknya Kain dan Habel, dan Kain membunuh Habel. Jadi dari mana, bagaimana Kain mendapatkan istrinya. Itu saya sudah jelaskan tadi ya. Sudah jelaskan tadi. Jadi tidak kita tidak lagi masuk ke dalam pembicaraan Kain dan Abel atau Adam dan Eva sebagai tokoh historis. Tetapi sebagai representasi kemanusiaan yang hidup pasca dosa terjadi. Ya, dosa terjadi. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain yang mau disampaikan. Pak Horas biasanya suka bertanya, saya lihat nama ada di layar, silakan. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau nanya ini Romo, Ya. ketika Kain dan Habil mempersembahkan persembahannya, lalu Allah mengindahkan persembahan Habil, lalu Allah juga tidak Mengabaikan mengindahkan Kain. persembahan Kain. Kan ya. Harusnya sikap seperti apa yang diambil oleh Kain Ya. supaya dia jangan jatuh ke dalam dosa berikutnya, yaitu menghabisi adiknya. Ya. Karena gini Romo, tentu cara pandang Kain yang menetapkan dia untuk tindakan berikutnya itu pasti dilatar belakangi oleh Ya. cara pandang dia, isi hati dia. Ya. Dia tidak, katakanlah mungkin dia cara pandangnya yang keras lah, Ya. tidak ada kerendahan hati, beda dengan Habel. otaknya si Ya. Habil. Habel, Dia oke. punya kerendahan hati gitu. Ya. Jadi sikap apa yang harus diambil terus, karena bekal dia itu sebenarnya tadi kan banyak dosa-dosa gitu ya Romo ya Ya. sebelumnya. Itu yang menjadi yang membentuk dia gitu loh. Nah, jadi dia harus mengambil sikap apa, artinya mengarah ke pertobatan apa, tapi dia nggak punya bekal itu, Romo. Gimana Ya. itu? Baik. Kita kembali untuk mengingat apa yang ditampilkan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abel tadi ya, kepada Kain tadi. Tuhan memberi peringatan kepada Kain ketika dia melihat Kain itu panas hati dan muka muram. Ya. Nah, bahasanya adalah mengapa engkau panas hati, mengapa mukamu muram? Perhatikan bahwa kalau engkau melakukan hal yang benar, maka wajahmu itu berseri-seri. Tapi sekarang engkau tidak berseri-seri. Itu berarti engkau melakukan hal yang tidak benar. Nah, itu dosa mengintaimu, tetapi engkau harus mengatasinya. Itu kan warning dari Tuhan. Tuhan mempunyai kemampuan untuk menilai batin atau pribadi manusia yang ada di dalam diri Kain ini. Ya. Nah, yang dilakukan kesalahan Kain adalah dia menantang hak prerogatif dari Tuhan ini. Tuhan mempunyai pertimbangan sendiri kan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan doa. Kita kan hanya bisa berikhtiar istilahnya. Saya suka sekali istilah itu, berikhtiar. Bagaimana Tuhan mengabulkan, itu kan di luar domain kita. Nah, di sini Kain melakukan kesalahan serius, yakni
menempatkan kekecewaannya pada Tuhan itu pada diri orang yang benar di hadapan Tuhan, yakni Habel. Jadi dia mencari kambing hitam atas kualitas dirinya yang tidak memadai, sehingga persembahannya itu ditolak Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan itu pilih kasih. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu memang sengaja membuat Kain itu berlaku buruk, sehingga dia menjadi contoh keburukan. Saya lebih percaya Tuhan tetap menghargai Kain sebagai satu pribadi yang lahir dari manusia pertama. Tetapi pribadi ini dalam ancaman dosa, sehingga dia harus diingatkan. Maka kalau pertanyaannya adalah, sesungguhnya disposisi Kain yang betul itu seperti apa? Pertama, disposisi Kain yang betul sebetulnya adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kalau Tuhan menolak persembahan saya, berarti pada saya ini ada sesuatu yang tidak layak. Sesuatu yang tidak layak. Maka saya ingin tahu, kalau bertanya pada Tuhan, Tuhan yang tidak layak pada saya itu apa sampai sehingga engkau tidak menerima persembahan saya ini? Itu kan ibaratnya begini ya, kita datang melamar kerja ya, melamar kerja ke perusahaan orang, lalu kita bawa kurikulum vitae kita, dibaca semua, track record kita semua, lalu HRD-nya mengatakan, ya engkau punya track record ini bagus, tapi engkau tidak cukup baik untuk perusahaan kita ini. Lalu kita mau bertanya, bisa tidak saya diberitahukan apa yang kurang baik itu? Sehingga saya bisa memperbaiki. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita ngamuk-ngamuk, siapa bilang saya ini buruk? Saya ini sudah pengalaman begini. Ah, itu malah menambah persoalan baru lagi. Karena kita cenderung melimpahkan kesalahan kita pada pihak lain. Yang terjadi pada Kain itu kan begitu. Persembahannya tidak diterima Tuhan, yang membahasakan ketidaklayakan dia, tetapi dia mengalihkan ketidaklayakannya itu pada pribadi lain yang benar, yang layak, yakni Habel. Sehingga dosa yang dilakukan Kain adalah melampiaskan keburukannya itu pada pribadi yang benar. Ya, menghabisi yang benar untuk menutupi pribadinya yang tidak benar. Maka kalau seandainya Kain itu, kita memakai standar sekarang ya, kalau Kain itu mundur sedikit, refleksi sedikit, bertanya, kasihan diri, kenapa ini saya ini usahakan yang baik, tetapi ditolak oleh Tuhan. Nah, sudahlah, saya tanya Tuhan deh, mengapa dia menolak saya? Atau sekurang-kurangnya tanya Adam dan Eva, masih hidup kan? Nah, persembahan saya yang tidak diterima Tuhan ini kenapa ini? Ada jalan lain enggak? Yang dilakukan adalah ajak Abel ke padang, lalu melakukan pembunuhan. Maka dosa bertimbun di atas dosa berikut. Lingkaran kejahatan terjadi, maka tidak heran dia dihukum Tuhan tadi itu. Terkutuk, menjadi pelarian, tetapi masih dilindungi Tuhan. Jangan lupa, rahmat Tuhan itu masih ada. Rahmat Tuhan masih tetap ada sehingga belas kasih Tuhan masih dirasakan oleh Kain. Dia dibiarkan hidup, membentuk keluarga, membangun kota, dan kemudian memiliki keturunan dengan kualifikasi-kualifikasi yang berbeda. Ya. Sekarang pertanyaan mereka, pertanyaan apa? Semua toko di atas bukan toko historis. Maka apa pesan moral dari bab 4 ini? Pesan moralnya adalah soal kebaikan dan keburukan tadi. Ya. Ada 5 poin yang saya garis bawahi dalam pesan pastoral tadi. Saya tampilkan kembali pada screen supaya kita lihat bersama-sama. Ya. Baik. Ini. Pesan moralnya ada di sini. Manusia kalau membawa persembahan kepada Tuhan, itu harus terlahir dari ungkapan iman. Ya. Surat Ibrani bab 11 ayat 4 mengatakan, karena iman, persembahan Habel itu benar dan layak diterima Tuhan. Ungkapan iman ini menjadi sangat penting. Ya.
Kalau engkau bawa persembahan, jadikanlah itu sebagai sebuah ungkapan iman dan penghormatan kepada Tuhan, bukan sekedar sebuah kewajiban sosial. Ya. Nah ini aplikasinya itu bisa macam-macam. Terlibat dalam kegiatan gereja itu sebagai sebuah ungkapan iman, bukan sekedar sebuah kewajiban sosial. Ya sekarang kan kita lagi doa rosario, lagi gencar-gencarnya bulan Mei ini. Betulkah kita sungguh jujur ketika menghadiri doa rosario karena kita ingin berdevosi menghormati Maria dan dengan itu kita menghormati Yesus Kristus? Ada juga niat kan, nanti giliran saya kalau saya tidak datang sekarang, giliran di rumah saya orang tidak datang. Nah, ini niat kedua ini seringkali lebih dominan. Itu bukan niat iman, tapi itu kewajiban sosial. Bedakan baik-baik itu ya. Pesan moral yang lain, kejahatan merusak relasi manusia dengan Tuhan, itu jelas. Lalu merusak relasi manusia dengan manusia, itu jelas. Lalu merusak relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Itu sangat signifikan. Pesan moral ketiga adalah Tuhan memberikan hukuman kepada manusia, itu sebagai pendidikan. Ada cambuk yang membuat kita berubah. Harus ada kepahitan untuk menyadarkan kita. Jadi, kalau kita mengalami hukuman atas dosa, jangan tenggelam dalam rasa kasihan diri. Hukuman itu harus membuat kita bertobat. Lalu tobat itu harus mendorong kita untuk membuat pembaharuan diri. Nah, pembaharuan diri inilah yang kemudian menjadi pintu rahmat bagi orang. Ya, kesadaran yang lain-lain itu kita bisa tumbuhkan ya. Seperti bahwa Tuhan itu selalu setia, walaupun kita berdosa. Tuhan selalu setia. Lalu yang terakhir, dosa itu bukan hal yang baik. Tetapi tobat atas dosa itu jelas merupakan satu tanda positif. Jadi kalau seandainya kita sudah berdosa, itu salah. Tetapi karena ada pintu tobat, maka arahkanlah dosa itu ke arah yang benar, yakni pertobatan. Sehingga dari satu hal yang negatif ini pun dapat muncul sesuatu yang positif karena Tuhan masih berbelas kasih kepada kita semua. Pak Harmiento mengajukan pertanyaan. Habil mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ini menunjukkan bahwa Habil memberikan yang terbaik dari ternaknya, yang merupakan simbol pengorbanan dan kesungguhan hatinya. Betul. Itu membahas dalam kitab, misalnya kitab Keluaran tentang hukum imamat, terutama hukum-hukum persembahan, itu antara lain tentang lemak-lemak ini. Lemak-lemak itu dalam tradisi Yahudi itu disebutkan sebagai satu persembahan yang sangat layak di hadapan Tuhan. Ya, jangan lupa bahwa kitab Kejadian ini bukan ditulis pada zaman Adam dan Eva, tidak. Kitab Kejadian ditulis sebagai pengalaman, refleksi pengalaman orang Israel terhadap penyelenggaraan Tuhan. Dan itu ditulis pada zaman, bahkan juga pada zaman sesudah Musa menerima hukum Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanah, tetapi tidak ada keterangan bahwa persembahan itu adalah yang terbaik dari hasil panennya. Ini mungkin menunjukkan kurangnya kesungguhan atau kualitas dalam persembahannya. Terima kasih Pak Armiento atas refleksinya ini. Hasil tanah itu secara simbolik mungkin mengatakan bahwa itu kurang merupakan hasil yang terbaik, itu tidak disebutkan. Tetapi dalam dialog antara Tuhan dengan Tuhan dengan Kain itu memang terungkap cukup jelas bahwa Tuhan mengingatkan Kain bahwa disposisi batin dia itu belum seperti Habel. Ya, belum seperti Habel. Ada yang salah pada dia karena dosa mengintai dia sekarang. Dosa itu kan tidak terjadi secara mendadak seperti kilat dari langit, tidak. Itu kan suatu disposisi batin yang bertumbuh melalui sebuah proses. Ya, dari yang kecil menjadi yang besar sampai seseorang tidak layak itu bertumbuhnya perlahan-lahan. Ya, maka mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang dituliskan di dalam kitab ini sebagai sebuah awasan pastoral bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas cara dia mendidik dirinya. Cara dia menumbuhkan kualitas pribadinya. Kalau dia mendidik diri menurut hukum-hukum Tuhan,
selaras dengan hukum Tuhan, maka kita boleh mengatakan bahwa dia berhak untuk memperoleh karunia rahmat yang datang dari Tuhan. Kalau Tuhan adalah cinta, menurut surat pertama Yohanes, maka sulit bagi Tuhan untuk bisa tidak menganugerahkan cinta kepada orang-orang yang layak. Anugerah cinta itu tidak turun kepada orang-orang tertentu karena memang dia tidak layak untuk menerima karunia cinta itu. Bukan cinta tidak dicurahkan. Ingat kata-kata dalam Injil itu ya. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Tapi di mata orang yang benar, hujan itu menjadi apa? Dan di mata orang yang salah, hujan menjadi apa? Itu tergantung disposisi batin orang-orang yang menanggapinya itu. Kira-kira begitu dulu untuk program malam ini. Baik, kita sudah lewat 8:30. Kalau tidak ada lagi yang menyampaikan refleksinya, maka kita minggu depan itu akan ada program pertemuan LBI, Lembaga Biblika Indonesia, bersama dengan Komisi-Komisi Kitab Suci wilayah Sumatera. Jadi saya belum bisa memastikan apakah Selasa depan itu ada program seperti malam ini. Tapi saya akan tetap menyebarkan info melalui WA grup kita, sehingga kalau seandainya itu terjadi, maka kita akan tetap melakukan program. Untuk sementara, melalui Zoom dulu, saya belum bisa ke hibrid karena memang saya sendiri. Saya sendiri tidak bisa mengoperasikan semua hal itu. Nah, kecuali kalau kita sudah punya tim yang memadai, maka kita bisa menyelenggarakannya itu dalam hibrid kembali. Pak Pias, ada angkat tangan, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya. Seperti kalau baca dari yang waktu Eva jatuh itu kan dia kan ada hasrat untuk kepingin lebih. Lalu kalau lihat dari Kain itu iri hati itu loh. Ya. Kalau nggak salah pernah dengar iklan dulu tentang mobil mewah itu bahwa kalau saya punya mobil mewah semua tetangga akan iri. Iri hati itu kayak kepinginan untuk yang tidak dimiliki itu jadi salah satu dasar dosa. Oh iya, itu kan salah satu dari 7 akar dosa. Kalau kita dalami baik-baik itu salah satunya iri hati itu. Ya, jadi ada dendam, ada kecabulan, ada iri hati, marah. Itu semua ada nanti cari ya, searching di Google itu ada 7 dosa pokok. Itu salah satunya iri hati. Iri hati itu membuka pintu untuk banyak hal. Ya, membuka pintu untuk banyak hal. Itu tidak perlu saya jelaskan satu persatu sekarang. Tapi iri hati itu bisa membuat kita melakukan konspirasi besar untuk menjatuhkan orang misalnya. Bahkan misalnya menjatuhkan satu negara bisa atas dasar sebuah iri hati dan sebagainya. Ya, jadi itu terima kasih untuk refleksinya, itu sangat mungkin. Jelas bahwa Kain iri hati, dia panas hati, dia bermuka muram, tidak puas dengan apa yang dia peroleh. Dia tidak berpikir mengapa saya peroleh ini dan tidak seperti Habel. Itu dia tidak berpikir. Dia hanya lihat bahwa Habel menerima lebih baik dari dia. Akan menciptakan iri hati itu. Maka itu membuka pintu untuk kejahatan berikut, yakni pembunuhan. Sesudah pembunuhan, berbohong lagi kepada Tuhan. Nah, ingat dosa-dosa yang dilakukan Abel tadi ya. Sebentar saya akan share itu materi tadi melalui dalam format PDF yang bisa Anda manfaatkan untuk KTKC di lingkungan masing-masing. Ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Pak Pias. Pak Sudarsono, mau tanya sesuatu? Tidak, Romo. Oke. Sudah cukup jelas. Sudah Terima cukup kasih. jelas. Oke. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian dari teman-teman. Dari Batam, saya ucapkan selamat memasuki hari selamat merayakan Pentakosta nanti. Ya, jangan lupa ini hari-hari. Di Jawa itu kita padat sekali dengan novena Roh Kudus ini sangat populer. Kami di Batam hanya bisa iri hati, belum sepopuler
belum populer seperti di wilayah Jawa dan sebagainya, tapi kita akan tetap bergerak dalam doa yang sama, memohonkan penerangan Roh Kudus agar kita selalu setia pada tanggung jawab untuk mewartakan firman Tuhan dan membangun gereja. Salah satu tanggung jawab itu mendalami firman seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya malam ini dan kita memohon berkat-Nya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas karunia dan penyelenggaraanmu. Semoga pertemuan kami malam ini mendorong kami untuk terus mencari kehendak-Mu, terus mendalami firman-Mu, dan terutama terus mengamalkannya dalam hidup dan pelayanan kami setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan memberikan berkat-Nya pada kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua. Amin. Amin.